Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan menganugerahkan kepada kita hari yang baru. Maka mari kita mulai hari ini dengan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Kita membaca Ulangan pasal yang ke-11. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapan, peraturan, dan perintahnya. Ingatlah sekarang, ini kukatakan bukan kepada anak-anakmu yang tidak mengenal dan melihat ajaran Tuhan Allahmu. Ingatlah akan kebesarannya, tangannya yang kuat dan lengannya yang teracung. Tanda dan perbuatan yang dilakukannya di Mesir terhadap Firaun, Raja Mesir dan seluruh negerinya. Juga apa yang dilakukannya terhadap pasukan Mesir, beserta kuda dan keretanya. Bagaimana ia membuat air laut Teberau meluap meliputi mereka ketika mereka mengejar kamu, sehingga mereka dibinasakan Tuhan sampai hari ini. Begitu pula apa yang dilakukannya terhadapmu di padang gurun, sampai kamu tiba di tempat ini. Apa yang dilakukannya terhadap Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, anak Ruben, ketika tanah mengangakan mulutnya dan menelan mereka bersama. Seisi rumahnya, kemah-kemah dan segala yang mereka pelihara di tengah-tengah seluruh orang Israel. Sebab matamu sendirilah yang telah melihat segala perbuatan besar yang dilakukan Tuhan. Jadi, kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu kuat untuk masuk menduduki negeri kemana kamu akan menyeberang untuk mendudukinya. Dan supaya kamu hidup lama di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, untuk diberikan kepada mereka dan kepada keturunan mereka, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Sebab negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya tidak seperti tanah Mesir, dari mana kamu keluar, yang setelah ditabur dengan benih harus kamu airi dengan jerih payah seakan-akan kebun sayur. Tetapi negeri kemana kamu akan menyeberang dan mendudukinya, ialah negeri bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang meminum air sebanyak hujan dari langit. Negeri itu dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Mata Tuhan Allahmu selalu mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu hari ini, dengan mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandum, anggur, dan minyakmu. Dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk, sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada ilah-ilah lain dan sujud menyembahnya. Jika demikian, murka Tuhan akan menyala-nyala terhadap kamu, dan ia akan menutup langit sehingga tidak ada hujan dan tanah tidak mengeluarkan hasil. Lalu kamu dengan cepat lenyap dari negeri baik ini yang diberikan Tuhan kepadamu. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan menjadikannya lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya ketika engkau duduk di rumahmu atau sedang dalam perjalanan, ketika engkau berbaring atau bangun. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbang kotamu. Dengan demikian kamu dan anak-anakmu akan hidup lama di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk diberikan kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Sebab jika kamu sungguh-sungguh berpegang pada perintah ini yang kusampaikan kepadamu untuk dilakukan, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalannya dan berpaut kepadanya, maka Tuhan akan menghalau segala bangsa ini dari hadapanmu, dan kamu akan menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu. Setiap tempat yang diinjak telapak kakimu akan menjadi milikmu, mulai dari padang gurun sampai Libanon, dan dari sungai Efrat sampai laut sebelah barat, akan menjadi wilayahmu. Tidak ada yang dapat bertahan menghadapi kamu. Tuhan Allahmu akan membuat seluruh negeri yang kamu injak itu gentar dan takut kepadamu, seperti yang dijanjikannya kepadamu. Lihatlah, aku mengajukan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, atau kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti ilah-ilah lain yang tidak kamu kenal. Jadi, setelah Tuhan Allahmu membawa engkau ke negeri yang kau masuki untuk mendudukinya, haruslah engkau menyatakan berkat itu di atas gunung Gerisim dan kutuk itu di atas gunung Ebal. Bukankah keduanya terletak di seberang sungai Yordan, di sebelah barat jalan raya, ke arah matahari terbenam, di negeri orang Kanaan yang tinggal di Araba Yordan, berhadapan dengan Gilgal, dekat pohon-pohon terbatin di More? Sebab kamu ini sebentar lagi menyeberangi sungai Yordan
untuk masuk menduduki negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ketika kamu menduduki dan mendiaminya, haruslah kamu melakukan dengan setia segala ketetapan dan peraturan yang kuberikan kepadamu pada hari ini. Mengasihi Tuhan. Dalam bacaan kita ditunjukkan bahwa tindakan mengasihi Tuhan terbukti dengan hidup melakukan kewajiban sebagai umat Tuhan, tepat sesuai yang Tuhan tetapkan atau Tuhan perintahkan. Oleh karena itu, agar kita dapat hidup mengasihi Tuhan secara setia, kita harus mengingat perbuatan Tuhan yang kita alami secara pribadi maupun dengan mendengarkan kesaksian orang lain. Bahwa ada Tuhan yang perbuatannya besar dan kita alami sendiri, dan Tuhan juga bertindak melalui kehidupan orang lain. Dan kita terima itu sebagai kesaksian yang menguatkan iman kita. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah mengapa kita perlu mengasihi Tuhan? Sebelum umat memasuki tanah perjanjian, Tuhan menegaskan bahwa umat harus sungguh-sungguh mengasihi Dia dengan cara melakukan kewajiban sesuai yang Ia firmankan. Tujuannya ada 4. Yang pertama, agar umat Tuhan kuat menjalani hidup. Di tengah berbagai tantangan, godaan yang datang silih berganti, kita perlu menjadi pribadi yang kuat agar tidak mudah dijatuhkan oleh tantangan yang menimpa kita. Kedua, agar kita hidup lama di tempat di mana Tuhan menghadirkan kita. Sebagaimana umat Israel ditempatkan di tanah perjanjian, Tuhan berjanji bahwa mereka akan hidup lama di sana jika mereka mengasihi Tuhan. Ketiga, agar kita dapat menikmati hidup di dalam berkat Tuhan. Artinya bahwa selagi kita hidup benar, selagi kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, hati kita akan muncul damai sejahtera karena tidak ada satupun dari tingkah laku kita yang melanggar, baik itu melanggar norma, terlebih melanggar firman Tuhan. Hati yang demikianlah yang mampu memandang semua berkat Tuhan sekecil apapun yang sudah Ia berikan kepada kita. Terlebih ketika Tuhan menolong dan memberkati kita dengan karya yang luar biasa, kita akan sungguh-sungguh menghargainya. Yang keempat adalah Tuhan berjanji akan menghalau segala bahaya yang menimpa. Ini berbicara tentang perlindungan ilahi, perlindungan yang Tuhan kerjakan bagi setiap orang yang mengasihi kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, ada kalanya memang Tuhan mengizinkan kita mengalami sesuatu yang tidak kita minta, sesuatu yang tidak kita harapkan, bahkan sesuatu yang kita pandang buruk. Namun percayalah, di balik itu semua Tuhan tidak pernah berhenti melindungi kita, dan itu memastikan kita agar tetap di jalan Tuhan, di jalan di mana Tuhan berkenan, di jalan yang benar. Dan ketika kita dengan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka kita akan membuktikan diri kita bahwa kita mau tetap ada di jalan itu. Kita mau tetap hidup benar di mata Tuhan, karena itulah bukti kita mengasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada hari ini yang mengingatkan kepada kami bahwa kami perlu belajar mengasihi Engkau dengan setia. Di tengah berbagai hal yang kami hadapi dan alami, bantu kami ya Tuhan, agar kami hidup benar sesuai dengan apa yang Engkau perintahkan, sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Dengan demikian, kami akan menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang hidup damai sejahtera, menikmati berkat-berkat Tuhan, dan menerima perlindungan Tuhan. Sebagaimana kami memulai hari ini ya Tuhan, kami percaya Engkau akan menyertai setiap langkah kami, memberkati aktivitas kami sepanjang hari ini, serta melindungi. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.